Pemirsa, demo puluhan mahasiswa yang menuntut pemerintah memperhatikan kondisi pengungsi di Luwu Utara ricuh. Massa menyerang sejumlah anggota dewan karena diduga menghalangi Bupati Luwu Utara agar tidak menemui demonstran. Beginilah kericuhan para pendemo saat menduduki kantor DPRD Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Kericuhan diduga akibat arogansi Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Luwu Utara yang memukul meja di hadapan pendemo. Hal itu membuat massa marah dan menyerang Karimudin, anggota DPRD dari fraksi Partai Amanat Nasional. Polisi berhasil menenangkan massa sehingga tak menimbulkan korban. Protes digelar lantaran Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani dianggap tidak maksimal dalam menangani bencana banjir. Petugas pemulasaran jenazah diusir warga saat akan memakamkan jenazah Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Bahkan sempat terjadi pemukulan terhadap seorang petugas. Tinggalin aja, Om. Rombongan petugas pemulasaran jenazah dari Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bekasi diintimidasi dan diusir ratusan warga yang menolak pemakaman jenazah diduga positif COVID-19. Bahkan sempat terjadi pemukulan terhadap salah satu petugas. Warga menolak pemakaman lantaran belum menerima hasil swab jenazah dari rumah sakit. Santai, Bang. Keluarga pasien suspek COVID-19 di Malang, Jawa Timur mengambil paksa jenazah dari Rumah Sakit Tentara Supraun. Keluarga bahkan membuka kantong jenazah sebelum dibawa pergi. Dalam video amatir merekam detik-detik keluarga pasien dan seorang tokoh agama setempat yang berusaha mengambil paksa jenazah pasien suspek COVID-19 yang akan menjalani proses pemulasaraan di Rumah Sakit Tentara Supraun, Kota Malang, Jawa Timur. Sebelum dibawa pergi, keluarga membuka paksa kantong jenazah. Ketua Satgas COVID-19 yang juga Wali Kota Malang, Sutiaji, menyesalkan perebutan jenazah suspek COVID-19 yang justru dilakukan oleh seorang tokoh agama. Viral tadi itu saya menyesalkan kejadian itu yang sehingga seakan-akan tidak ada kepercayaan terhadap orang-orang yang selama ini ya banting tulang ya kita berikan kepercayaan untuk ngurus teman-teman kita yang lagi kena musibah itu. Nah, besok kami akan kumpulkan FKUB ya, terus MUI, NU, Muhammadiyah ya, untuk bagaimana supaya kejadian-kejadian yang kemarin itu tidak sampai terjadi dan mungkin cukup kemarin itu menjadi perhatian kita semua. Wali Kota Malang rencananya akan mengumpulkan sejumlah organisasi keagamaan di Malang untuk memberikan pemahaman kepada warga agar pengambilan paksa jenazah pasien suspek COVID-19 tidak terulang kembali. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. 21 relawan vaksin Sinovac jalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran. Setelah diperiksa, relawan akan diimunisasi vaksin Sinovac besok. Uji klinis tahap 3 vaksin COVID-19 asal Sinovac Biotech Tiongkok segera memasuki babak baru. Tim peneliti uji klinis vaksin COVID-19 akan mulai menyuntikkan vaksin kepada relawan 11 Agustus besok. Hari ini 21 relawan jalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran. Jika lolos, maka keesokan harinya akan mendapat suntikan vaksin Sinovac. 21 relawan ini jalani pemeriksaan awal, sehingga nantinya akan maraton untuk mulai penyuntikan vaksin kepada relawan yang telah mendaftar dan memenuhi syarat. Untuk menjadi relawan ada 10 syarat yang harus dipenuhi, yaitu dewasa sehat dengan rentang usia 19 hingga 59 tahun, berdomisili di Bandung selama penelitian, bukan wanita hamil, menyusui atau berencana hamil selama penelitian, tidak memiliki riwayat terinfeksi COVID-19, tidak mengalami penyakit ringan, sedang atau berat, tidak memiliki alergi terhadap vaksin, tidak memiliki kelainan darah, tidak ada penyakit kronis, tidak ada gangguan sistem imun, dan tidak imunisasi sebelum dan setelah 1 bulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pandemi COVID-19 membuat masyarakat mengurangi aktivitasnya di luar rumah, termasuk berkurangnya minat masyarakat berobat ke rumah sakit. Rumah Sakit Keramat 128 Jakarta Pusat juga merasakan dampaknya meski protokol kesehatan ketat sudah diterapkan. Dampak virus corona yang mewabah membuat berbagai sektor terpukul. Hal ini juga dirasakan pelayanan di sektor kesehatan.
Rumah Sakit Keramat 128 ini misalnya. Di rumah sakit yang terletak di Jakarta Pusat ini, pasien berobat mengalami penurunan. Meski demikian, pihak rumah sakit tetap memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien yang datang dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Terlebih, rumah sakit juga telah memisahkan ruangan pasien COVID-19 untuk mengantisipasi penularan. Perjuangan rumah sakit dalam melawan penularan virus corona ini diapresiasi MNC Peduli bersama PT Produser Pangan Asia dengan menyalurkan makanan siap saji. Dampaknya bagi rumah sakit luar biasa. Selain kami harus mempersiapkan segala sesuatunya yang biaya operasional meningkat, juga kami banyak juga kehilangan pasien yang takut ke rumah sakit. Padahal saat ini rumah sakit sudah menata dengan baik. Untuk pasien COVID pasti ada area tersendiri, sudah dipisahkan antara pasien COVID dan non-COVID. Ya, jadi kita di MNC Peduli bekerja sama dengan PPA, Produser Pangan Asia, untuk mendistribusikan makanan siap saji kepada tim medis yang ada di garda terdepan. Jadi kita memberikan dana kepada beberapa UMKM di mana mereka membuatkan makanan siap saji agar bantuan ini twofold gitu. Satu, kita membantu UMKM dalam bidang F&B, dan yang keduanya kita juga memberi bantuan makanan siap saji kepada tim medis. Untuk itu, mari kita bersama MNC Peduli mendukung perjuangan tenaga medis sekaligus membantu pelaku UMKM dan masyarakat agar dapat bertahan di tengah pandemi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang Ratusan kios pasar tradisional di Cianjur, Jawa Barat hangus dilalap api. Informasinya usai jeda berikut ini.